Bab 356 Ayah yang Murah. Qin Haodong tertawa dan berkata, "Jangan lupa nama panggilanku, jika aku bahkan tidak bisa merasakan denyut nadi wanita hamil, bagaimana aku bisa disebut sebagai orang bijak medis?" "Ya Tuhan, aku hamil, aku hamil." Che Xiaoxiao sempat merasa gembira, lalu berkata dengan cemas, "Tidak, kurasa kau berbohong padaku, baru belasan hari aku bersama Dacheng, bagaimana mungkin aku bisa mengalami morning sickness sepagi ini? Apakah kamu lihat aku merasa mual dan muntah, jadi kamu berbohong kepadaku tentang kehamilanku, bukan?" "Aku tidak berbohong padamu." "Itu benar," jawab Qin Haodong dengan ekspresi tak berdaya. "Reaksimu sangat intens, karena kamu memiliki konstitusi yang sangat sensitif, dan kamu terlalu emosional akhir-akhir ini. Hal-hal seperti ini memperburuk reaksi kehamilan seperti ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes kehamilan, nanti kamu akan tahu hasilnya." Melihat Qin Haodong sangat serius, Che Xiaoxiao bertanya lagi, "Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku?" Qin Haodong mengangguk dan berkata lagi, "Tidak, kamu benar-benar hamil." "Bagus, aku hamil, aku akan melahirkan bayi Dacheng." Gembira, Che Xiaoxiao memegang perutnya sambil menangis. Qin Haodong mengingatkannya, "Kamu sedang hamil, jadi kamu tidak boleh terlalu emosional atau kamu akan menyakiti bayimu." "Baiklah, aku mengerti." Setelah itu, Che Xiaoxiao menggandeng tangan Lin Momo dan berkata, "Momo, aku juga punya anak, aku juga akan menjadi seorang ibu. Kalau anak laki-laki, dia akan setampan Dacheng, kalau anak perempuan, dia bisa secantik Tang Tang." Saat dia berbicara, ada binar di matanya. Itulah kekuatan menjadi seorang ibu. Janin dalam perutnya memberinya keberanian untuk terus hidup. Lin Momo merasa lega dan berkata, "Ya, bayimu pasti sangat cantik." Setelah merasa gembira, Che Xiaoxiao perlahan-lahan mulai tenang. Dia membuka laci, mengeluarkan kartu bank, dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. "Saya tahu Dacheng telah melakukan kesalahan besar dan menyebabkan banyak kerugian bagi pasien," katanya. "Ada 2 juta yuan di kartu ini, yang saya tabung selama bertahun-tahun menjadi manajer di Dreamy Jiangan, berikan uang itu kepada pasien-pasien itu, sebagai tebusan bagi Dacheng." Lin Momo segera berkata, "Xiao-Xiao, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu harus menyimpan uang itu untuk dirimu sendiri, dan kamu harus bergantung padanya untuk menghidupi anakmu." Qin Haodong berkata, "Momo benar, Xiao-Xiao, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Aku menghabiskan 300 juta untuk membeli Huaxia Hall of Medical Fame. Uang itu akan diberikan kepada pasien sebagai kompensasi, jadi kamu tidak perlu mengambil uang itu sendiri." Che Xiaoxiao bersikeras, "Meski begitu, aku ingin menambah uangnya, membayar lebih banyak uang kepada pasien, sebagai penebusan dosaku kepada Dacheng dan perbuatan baikku kepada anak kita." Melihat matanya yang gigih, Qin Haodong tidak punya pilihan selain mengambil kartu bank. "Tapi Xiao-Xiao, kamu sudah menghabiskan semua uangmu, kamu dan anakmu akan hidup dari apa?" tanya Lin Momo. "Tidak apa-apa, aku punya kalian yang kaya, apa aku takut kelaparan?" Saat ini, Che Xiaoxiao tampaknya telah memulihkan karakter positif dan murah hati sebelumnya. "Dan aku memiliki kemampuan untuk bekerja untukmu dan menghasilkan uang, tidak masalah bagiku untuk membesarkan anak." "Baiklah, beritahu kami jika kamu dalam masalah." Lin Momo menambahkan, "Xiao-Xiao, Haodong dan aku ingin membeli Huaxia Hall of Medical Fame. Apa kau keberatan? Jika kau keberatan, kami akan membatalkan rencana itu." Matanya penuh dengan ketulusan. Jelas terlihat bahwa dia peduli dengan persahabatan antara dirinya dan Che Xiaoxiao. Che Xiaoxiao berkata, "Mengapa aku harus peduli? Itu hal yang baik. Aku berharap bisa menyelesaikan ini secepat mungkin dan menebus dosa Dacheng." Lin Momo merasa lega dan berkata, "Baguslah, aku tidak bisa menjalankan perusahaan sebesar itu sendirian. Datanglah dan bantu aku mengelolanya jika itu mudah bagimu, kau lebih tahu tentang Hall of Medical Fame daripada aku." Che Xiaoxiao tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan bekerja di tempatmu besok, aku tidak menginginkan gaji, asalkan kamu bisa memberiku makan dan bayiku." Lin Momo menolak, "Bagaimana aku bisa melakukan itu, jika kamu membantuku menjalankan perusahaan, gajimu akan 2 kali lipat dari Dreamy Jiangan. Lakukan sesukamu." Che Xiaoxiao tersenyum lalu menambahkan, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian berdua, jangan beritahu orang lain bahwa aku mengandung bayi Dacheng." "Kenapa?" tanya Lin Momo heran. "Karena aku tidak ingin orang-orang dari keluarga Wang tahu, anak ini adalah satu-satunya keluargaku dan satu-satunya yang membuatku tetap hidup, aku tidak ingin mereka mengambilnya." "Oh, kami mengerti, kami pasti akan menjaga rahasiamu." Qin Haodong kemudian mengajukan pertanyaan lain, "Siapa yang akan menjadi ayah dari bayi itu, bagaimana kamu menjelaskannya?" "Ini perutku sendiri, dan aku bisa punya bayi dari siapapun yang aku mau, kenapa aku harus menjelaskannya kepada orang lain?" Pada titik ini, Che Xiaoxiao tertawa dan bercanda, "Jika ada yang bersikeras menanyakan hal ini,
aku akan mengatakan bahwa anak itu adalah anakmu. Kau punya begitu banyak wanita, satu lagi tidak apa-apa. Qin Haodong tampak tak berdaya. Apa ini? Apakah dia berpotensi menjadi ayah yang murahan? Namun, dapat dilihat bahwa Che Xiaoxiao memang telah melupakan bayang-bayang kematian Wang Dacheng. Mereka tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatannya. Dalam 2 hari berikutnya, Che Xiaoxiao, yang keluar dari bayang-bayang, menjadi asisten Lin Momo. Perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen membeli balai pengobatan Huaxia dengan lancar. Balai pengobatan telah menjadi cabang mereka, dan mulai mengukur produksi pil pelindung hati yang hebat. Setelah semuanya beres, Qin Haodong dan Lin Momo memberikan waktu libur sehari dan mengajak putri mereka jalan-jalan. Tang Tang tentu saja yang paling bahagia. Si kecil bermain seperti burung di luar sangkar. Lin Momo juga punya firasat gembira. Dia sibuk dengan urusan perusahaan selama bertahun-tahun, dan jarang keluar untuk bersenang-senang. Hari ini, dia naik komedi putar dan biang lala bersama Tang Tang, yang merupakan semacam relaksasi dari dalam keluar. Menjelang sore, si kecil berkata, "Papa, aku lapar." "Baiklah, ayo kita cari sesuatu yang enak." Qin Haodong berkata, saat aroma tercium dari depan. Ternyata itu adalah jalan jajanan, jadi mereka bertiga menyusuri jalan itu. Surga kuliner, dengan beraneka ragam jajanan, seperti bakso, kebab, lontong goreng, cumi goreng. Semuanya mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Mereka bertiga berjalan riang di depan masing-masing stan jajanan. "Haodong, cicipi ini, renyah sekali." Lin Momo membawakan sepotong kue kering untuk Qin Haodong. "Tidak, aku tidak bisa makan lagi, ambil saja." "Aku juga tidak bisa makan lagi." Tang Tang menepuk perutnya yang bulat dan berkata, "Tang Tang ingin makan, tetapi perutnya terlalu penuh, aku tidak bisa makan lagi." Qin Haodong dan Lin Momo sama-sama menertawakan penampilannya yang menggemaskan. Si kecil pun ikut tertawa. "Ambil saja, kita makan nanti." Lin Momo membawa kue kering itu dan mereka bertiga berjalan keluar dari jalan jajanan. Tepat saat mereka tiba di jalan, si kecil tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, "Mama, lihat bocah malang itu." Qin Haodong dan Lin Momo melihat ke arah jarinya dan melihat seorang wanita duduk di jalan sambil menggendong seorang anak. Wanita itu tampak berusia 30-an dan berpakaian sederhana. Meskipun wajahnya cantik, dia tampak sangat sederhana tanpa riasan. Dia duduk berlutut dengan wajah sedih. Di pelukannya ada seorang anak laki-laki berusia 1 atau 2 tahun. Anak laki-laki itu berwajah pucat dan tampak kurus. Matanya terpejam. Dia mungkin sedang tidur. Ada selembar kertas di depan wanita itu, yang bertuliskan, "Anak laki-laki saya menderita penyakit jantung bawaan dan perlu dioperasi, tetapi keluarga saya terlalu miskin untuk membiayainya. Saya berharap orang-orang baik dapat membantu saya mengumpulkan uang untuk operasi tersebut." Mengemis perlahan-lahan menjadi profesi di Huaxia. Pengemis dulunya disebut orang miskin, yang hanya meminta makanan, tetapi sekarang mengemis sama sekali berbeda. Pengemis menginginkan uang, bukan makanan. Para pengemis pandai berpura-pura kasihan untuk mendapatkan simpati orang yang lewat, seperti wanita ini yang berlutut di tanah sambil menggendong anak yang sakit. Dengan melihat sekilas mereka, orang yang lewat akan merasa kasihan kepada mereka. "Mama, aku akan membantu anak kecil itu." Melihat anak yang menyedihkan itu, Tang Tang dipenuhi dengan kebaikan. Dia mengambil kue kering dari tangan Lin Momo dan berlari ke wanita itu dan berkata, "Bibi, ini kue kering, enak sekali, berikan pada anak kecil itu untuk dimakan." Saat melihat kue kering di tangan gadis kecil itu, kebosanan yang tak kentara terpancar di mata wanita itu. Kemudian dia memasang ekspresi bersyukur dan berkata, "Terima kasih, gadis kecil, tetapi dia terlalu kecil untuk makan ini, dia butuh uang untuk operasi sekarang." Begitu ya. Anak kecil itu berbalik, berlari ke arah Lin Momo, dan berteriak, "Mama, anak kecil itu sangat miskin. Aku akan memberinya uang untuk pengobatannya." Melihat anak laki-laki itu, Lin Momo pun mulai dipenuhi cinta dan dukungan untuk putrinya agar mau membantunya. Ia mengeluarkan dompetnya dan berkata, "Menurutmu, berapa banyak yang harus kau berikan padanya?" Tang Tang melihat uang di dompetnya. Ada 2 hingga 3.000 yuan di dalamnya. Dia langsung mengeluarkan uang itu dan menaruh semuanya di pot kecil di depan wanita itu. Lin Momo menyimpan dompetnya dan berkata, "Haodong, lihatlah betapa baiknya putri kita." Qin Haodong tersenyum kecut. Dia tidak seperti Lin Momo, yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya, tumbuh dalam, honeypot, dan menjadi presiden wanita yang sukses. Dia sangat menyadari tipu daya para pengemis rakyat ini. Jelas bahwa wanita itu curang. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghindari membuat ibu dan anak yang penuh kasih itu kesal. Bagaimanapun, itu hanya beberapa ribu yuan. Dia menganggapnya sebagai sumbangan. Di depan wanita itu, hanya ada beberapa koin di dalam pot pengemisan. Setelah Tang Tang melemparkan segenggam uang kertas ke dalamnya, uang kertas ini sangat berkilau, menarik perhatian banyak orang yang lewat.
Terima kasih, gadis kecil, terima kasih banyak. Wanita itu terkejut, lalu kilatan kegembiraan melintas di matanya. Semakin sulit untuk mengemis tahun-tahun ini. Berkat internet dan media, orang-orang tidak mudah tertipu seperti sebelumnya. Bahkan jika beberapa orang merasa kasihan kepada mereka, mereka biasanya hanya memberi mereka beberapa yuan. Pria yang memberi mereka 100 yuan dianggap sebagai orang kaya oleh mereka. Dia belum pernah melihat seseorang yang memberinya uang ribuan yuan selama bertahun-tahun seperti anak kecil itu. Setelah membaca kertas di depan wanita itu, Lin Momo datang dan menyarankan, "Nyonya, jika Anda percaya, pacar saya adalah dokter yang baik, dia bisa menyembuhkan anak Anda, jadi, dia tidak perlu menjalani operasi." "Tidak, tidak, aku bisa segera mengumpulkan uangnya, jangan repot-repot." Wanita itu berpura-pura bersyukur dan berkata, "Anda sangat baik, Anda telah melakukan banyak hal baik kepada kami, dan Anda akan mendapatkan balasannya di masa mendatang." Lin Momo berkata, "Nyonya, saya benar-benar ingin membantu Anda, pasti ada risiko dalam menjalani operasi pada anak sekecil itu. Pacar saya sangat ahli dalam pengobatan, ia adalah praktisi pengobatan Tiongkok yang dapat mengobati anak Anda dengan cara lain." Wanita itu menolak lagi, "Tidak, sungguh, anak saya menderita penyakit jantung bawaan, tidak mungkin menyembuhkannya dengan pengobatan tradisional Tiongkok." Tang Tang berkata, "Bibi, ayahku sangat baik, dia bisa menyembuhkan apa saja, biarkan dia melihat anak kecil itu." Bab 357 Geng Pengemis. Lin Momo dan Tang Tang terus membujuk. Mereka sangat tulus, tetapi para penonton menggelengkan kepala, berpikir, dapat dimengerti bahwa gadis kecil ini tidak tahu, mengapa ibunya tidak melihat bahwa wanita di hadapan mereka adalah pembohong besar, dia cantik dan anggun, tetapi dia sangat mudah tertipu. Wajah wanita itu menjadi gelap. Dia menyingkirkan senyum palsunya dan, dengan wajah cemberut, dia berkata, "Kita tidak membutuhkannya, ketika saya sudah punya cukup uang, anak saya akan dioperasi, kita tidak membutuhkan pengobatan tradisional Tiongkok." Dia mulai tidak puas dengan Lin Momo dan Tang Tang. Meskipun mereka memberinya banyak uang, sekarang semakin banyak orang datang, dan banyak dari mereka menunjukkan bahwa dia pembohong. Jadi bagaimana dia bisa terus mengemis, betapa merepotkannya wanita ini dan putrinya. Mengapa mereka tidak pergi saja? Dia mengumpat dalam hatinya. Lin Momo tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya, tetapi tetap dengan tulus menasihati, "Nyonya, apakah Anda tidak mau menerima kebaikan orang lain? Saya katakan, bayi itu yang terpenting, mengobati penyakitnya adalah yang terpenting." Pada saat itu, seorang wanita setengah baya di dekatnya tidak tahan untuk menonton, dan berkata, "Nona, saya tinggal di dekat sini, saya melihatnya mengemis sambil menggendong bayinya setiap hari, dia pembohong, dia sudah tinggal di sini selama 4 atau 5 bulan. Pembohong." Lin Momo tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Meskipun dia sudah menjadi ibu dari seorang anak, dia telah menjadi putri keluarga Lin sejak kecil, dan kemudian menjadi ketua kelompok. Dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di lapisan masyarakat bawah. Sebagai seorang ibu, dia tidak bisa membayangkan ada orang yang menggunakan anak-anak mereka untuk mengemis. Itu tidak mungkin, mereka sangat miskin, bagaimana mungkin dia pembohong? Lin Momo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Setiap orang punya harga diri, siapa yang tidak peduli dengan wajahnya, dia tidak akan berlutut di jalan jika dia tidak terpojok, kurasa dia tidak punya pilihan lain." Ketika dia membela wanita itu, kata-katanya menyakiti wanita itu tanpa sengaja. Siapa yang tidak peduli dengan wajah? Wanita itu mengangkat tangannya ke hidung Lin Momo dan berteriak, "Aku punya uangmu, pergi, jangan bicara omong kosong begitu banyak. Apakah penting bagimu apakah aku memiliki martabat atau tidak? Apakah kamu ada hubungannya dengan aku yang tidak tahu malu? Apakah aku membutuhkan perhatianmu?" Lin Momo tercengang. Dia tidak menyangka wanita itu berubah warna secepat itu. Dia mencoba menjelaskan, "Nyonya, saya tidak bermaksud begitu, saya tidak mengatakan Anda tidak tahu malu." Namun, wanita itu tetap berseru, "Apakah orang kaya itu hebat? Jangan terus-terusan bicara di sini. Apakah saya perlu Anda peduli jika anak saya berobat? Keluar dari sini bersama gadis kecil ini, jangan mencoba bersikap baik di sini dan menghalangi saya melakukan pekerjaan saya." Lin Momo membeku di tempat. Reaksi wanita itu di luar pemahamannya, dan dia sempat kewalahan. Tang Tang memegang tangan Lin Momo dan bertanya, "Mama, kenapa dia marah? Bukankah aku sudah melakukan hal yang benar?" Melihat wanita yang dizalimi dan putrinya, Qin Haodong merasa sedih. Mereka terlalu baik dan meremehkan kejahatan sifat manusia. Dia memegang tangan Tang Tang dan berkata, "Tang Tang, kau melakukan hal yang benar, menjadi orang yang penyayang itu baik. Tetapi pastikan untuk membedakan yang baik dari yang buruk, kita harus memperlakukan orang baik dengan baik, dan kita tidak harus bersikap sopan kepada yang jahat, wanita ini adalah orang jahat." Wanita itu tidak mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong dan berteriak, "Apa yang masih kau lakukan di sini? Usir mereka dari sini, dia terlihat cantik, tapi dia tidak pintar. Maksudmu dia wanita kaya yang konyol.
Kalau bukan karena orang-orang seperti dia, sampah masyarakat sepertimu pasti sudah mati kelaparan. Qin Haodong berdiri, menatap wanita itu dengan dingin dan menuduh, orang-orang sepertimulah yang menghabiskan cinta orang lain dan membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Kamu tidak punya rasa malu. Bak, menurutmu siapa yang tidak punya malu, apa kau percaya aku bisa merobek mulutmu? Wanita itu tidak lagi berpura-pura miskin dan biasa-biasa saja, kasar seperti perempuan tua. Qin Haodong menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata, karena kamu telah mengecewakan putriku, kembalikan saja uang kami, kamu tidak pantas mendapatkan cintanya. Lucu sekali, kalau kamu mau aku membayarmu, aku akan membayarmu, menurutmu aku ini apa? Berbicara tentang hal ini, alih-alih berlutut sambil menggendong anak itu, dia bangkit dari tanah, meletakkan satu tangan di pinggulnya, dan berteriak, apakah kamu mencoba mencari kesalahan? Aku katakan kepadamu, aku tidak pernah takut pada siapapun selama bertahun-tahun aku berjuang. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda telah menyakiti kebaikan istri dan putri saya, mereka baik, tetapi Anda memperlakukan mereka seperti itu, sekarang Anda harus meminta maaf kepada mereka. Minta maaf pada mereka, apa keledai menendang kepalamu, kau ingin aku meminta maaf pada mereka? Seolah mendengar lelucon yang bagus, wanita itu berkata dengan angkuh, kau seharusnya tahu ini wilayah siapa. Kepada siapa aku meminta maaf selama aku di sini begitu lama? Terakhir kali seseorang memberiku 50 yuan dan mencoba mengambilnya kembali, aku mematahkan kakinya. Pada titik ini, dia menoleh ke arah kerumunan dan berteriak, hei kawan, kemarilah, ada yang mau menggangguku. Segera setelah dia berteriak, 5 atau 6 pria kekar menerobos kerumunan, dengan kejam mengepung Qin Haodong, Lin Momo, dan Tang Tang dalam sebuah lingkaran. Huaxia memiliki banyak kelompok pengemis seperti mereka, yang perlahan-lahan membentuk skala tertentu. Orang-orang ini terorganisasi dan terbagi-bagi, ada yang mengemis, ada yang berkelahi. Orang-orang ini sudah lama tinggal di kota Jiangnan, karena kota itu merupakan kota wisata dengan arus pengunjung yang besar. Jadi, mereka tidak khawatir ketahuan karena sudah terlalu lama tinggal di sana. Sepertinya kau tidak ingin membayar kami kembali. Qin Haodong menatap wanita itu dan mencibir. Kau anggota organisasi yang sama, kan, ini bukan anakmu. Mendengar itu wajah wanita itu berubah sedikit, lalu dia berteriak, omong kosong, kalau dia bukan anakku, apakah dia anakmu, bisakah kamu melahirkan anak? Jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu kaya, aku katakan padamu, di hadapanku, itu tidak ada gunanya, sekarang pergilah dari sini bersama kedua wanita itu, atau kami akan memberimu pelajaran. Qin Haodong berkata, kami akan pergi, tetapi kamu harus mengembalikan uang kami dan meminta maaf kepada istri dan putriku. Kau pasti gila, kalian bertiga cacat mental, uangnya sudah masuk ke kantongku, sekarang kau menginginkannya kembali, kau berharap. Wanita itu berkata sambil melambaikan tangan kepada orang-orang kuat di dekatnya. Orang ini bodoh, kamu yang mengajarinya bagaimana berperilaku. Setelah dia selesai, pria kuat pertama berkata kepada Qin Haodong, tetap waspada di luar, kawan, ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kemudian dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah Qin Haodong. Baginya, tidak perlu ada orang lain yang berurusan dengan pria yang tampak lemah seperti itu, dan dia bisa menghadapi Qin Haodong sendiri. Qin Haodong meraih pergelangan tangan pria kuat itu dan menariknya pelan-pelan. Sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, dia merasakan nyeri tajam di bahunya. Kemudian lengannya merosot. Qin Haodong tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Dia meraih lengan pria itu dan melepaskan bahunya. Kemudian dia menendang pria itu ke tanah dan merobek sendi-sendi kakinya. Ketika dia melakukan semua ini, orang-orang besar lainnya tersadar dan melompat sambil berteriak. Namun semenit kemudian, para pria itu juga tergeletak di tanah. Seperti pria pertama, sendi-sendi semua anggota tubuh mereka terlepas. Mereka tergeletak di tanah sambil menjerit. Papa mengalahkan orang jahat, Papa hebat. Pada saat ini, Tang Tang sudah berjalan keluar dari keluhannya, menepukkan kedua tangan kecilnya dan berteriak kegirangan. Bagus, anak muda, kamu tidak boleh bersikap lunak terhadap orang-orang jahat ini. Bajingan-bajingan ini sudah mengamuk sejak lama, mereka perlu diajari. Tampaknya orang-orang ini telah membangkitkan amarah orang-orang. Melihat mereka dipukuli oleh Qin Haodong, orang-orang di sekitar mulai memujinya. Wanita itu terperanjat. Dulu, saat dia dalam kesulitan, dia tinggal memanggil para preman, dan lawannya akan langsung takut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sosok tangguh hari ini, yang langsung menghajar orang-orangnya seperti anjing. Apa yang kamu inginkan? Nada bicara wanita itu melunak, tidak lagi mendominasi. Qin Haodong meliriknya dan menjawab, putriku baru saja masuk ke dalam masyarakat, dia sangat penyayang, tetapi kamu telah mencemari hatinya yang murni. Cintailah apa yang kamu lakukan, seorang pengemis harus memiliki kesadaran sebagai seorang pengemis hidup dari belas kasihan dan kasih sayang orang lain, namun,
kamu tidak hanya menipu, kamu juga bersikap sombong, apakah polisi tahu kamu sangat suka memerintah? Apa yang kamu inginkan? Tanya wanita itu lagi. Sudah kubilang, minta maaf pada putriku dan istriku, lalu bayar kembali uangnya, tak satu pun dari syarat ini bisa diabaikan. Jangan dorong aku terlalu jauh, teriak wanita itu lagi, apakah kamu tahu siapa aku? Qin Haodong mencibir dan berkata, aku tidak tahu, jangan bilang kau adalah bos geng pengemis, apakah kau Huang Rong? Wanita itu memanggil, saya bukan bos geng pengemis, tapi suami saya, dia mengelola pengemis di beberapa jalan di sekitar sini, kalau kamu bertindak keterlaluan, suami saya akan langsung menghajarmu. Saya hanya ingin mengambil kembali barang-barang mereka untuk istri dan putri saya, apakah saya sudah keterlaluan? Qin Haodong menatapnya dan berkata, tidak peduli siapa suamimu, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan sekarang, atau aku jamin kamu tidak akan pernah bisa mengemis. Anak muda, kau cari mati saja, tunggu saja, aku akan menelepon suamiku sekarang. Wanita itu menggeram, lalu mengeluarkan ponsel, menghubungi nomor bos geng pengemis. Sayang, cepat bawa seseorang ke sini, ada masalah yang akan datang. Setelah menelepon, dia menoleh ke Qin Haodong dan berteriak, jangan pergi, anak muda. Suamiku akan memberimu pelajaran saat dia datang. Qin Haodong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Karena wanita ini mencari kematian, dia tidak keberatan menyingkirkan kanker. Geng pengemis, dari kota ini. 5 menit kemudian, sebuah Ferrari kuning tiba, diikuti oleh 2 minivan. Saat pintu terbuka, seorang pria jongkok keluar dari Ferrari. Ia berpakaian seperti orang sukses dengan jas dan dasi desainer, dengan jam tangan Omega di pergelangan tangannya. Dia diikuti oleh sekitar selusin gangster muda berpakaian berbeda-beda, semuanya memegang pisau baja di tangan mereka, dengan cara yang mengancam. Siapa yang buta dan suka menindas istriku, apa kau sudah bosan hidup? Pria jongkok itu datang sambil mengumpat. Karena takut dengan para gangster di belakangnya, kerumunan itu segera minggir untuk memberi jalan bagi mereka. Melihatnya, wanita itu langsung berlari ke depan dengan tergesa-gesa, seolah melihat sang penyelamat. Dia berkata, sayang, akhirnya kamu datang juga, ini dia orang yang menindasku, mereka memberikan uang, tetapi mereka menginginkannya kembali, dan dia memukul orang-orang kita. Pria jongkok itu menghampiri Qin Haodong, melihat sekilas ke arah orang-orang yang merengek di tanah, dan bertanya, di mana kamu nongkrong, kawan? Qin Haodong menggelengkan kepalanya diam-diam. Keadaan telah benar-benar berubah. Para pengemis yang bergantung pada kebaikan orang lain untuk mencari nafkah sebenarnya mengendarai mobil sport dan mengenakan pakaian desainer. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pengemis. Dia mengabaikan pria jongkok itu dan bertanya, apakah kamu pemimpin pengemis ini? Bab 358 Perusahaan Crowdfunding. Kamu pengemis, seluruh keluargamu pengemis. Salah satu hal yang paling tidak disukai pria jongkok adalah dipanggil pengemis. Saya mendirikan perusahaan, saya ketua perusahaan, apakah kamu mengerti, saya ketuanya. Qin Haodong tertawa jijik. Sekarang seorang pengemis disebut sebagai ketua. Anda mendirikan sebuah perusahaan, kalau begitu, katakan padaku perusahaan macam apa itu, tanyanya. Pria jongkok itu berkata, itu perusahaan penggalangan dana, kau mengerti, penggalangan dana. Ketika dia selesai, penonton tertawa terbahak-bahak. Sungguh pidato yang baru. Mereka menyebutnya penggalangan dana untuk mengemis. Pria gemuk itu tahu ada sesuatu yang tidak tahu malu tentang apa yang dia katakan, jadi kilatan rasa malu melintas di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Qin Haodong dan bersumpah, hentikan omong kosong itu, kamu menindas istriku dan memukuli orang-orangku, kamu harus membayar kami, atau aku akan memberimu sepotong pikiranku. Qin Haodong membalas, putriku datang untuk menawarkan cintanya tetapi bertemu dengan kalian para penipu, sekarang kembalikan uangnya dan minta maaf, atau aku akan memberimu sedikit pikiranku. Anak muda, aku paham, kamu di sini untuk membuat masalah hari ini. Pria jongkok itu melambaikan tangannya di belakangnya dan berteriak, pukul dia, teman-teman, pertama patahkan kakinya, lalu potong wajah kedua wanita itu, beritahu mereka apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka menyinggung kita. Setelah mendapat perintah, para gangster mengerumuni Qin Haodong, Lin Momo dan Tang Tang di tengah. Kerumunan orang bersimpati dengan Qin Haodong. Meskipun mereka tahu dia menguasai beberapa ilmu bela diri, dia tidak mungkin mengalahkan begitu banyak gangster sendirian. Namun, meskipun mereka bersimpati padanya, mereka hanyalah orang biasa. Melihat para gangster jahat ini, mereka harus mundur satu demi satu. Kadang-kadang kedua orang itu bersembunyi di samping secara diam-diam dan memanggil polisi. Ayo, pukul dia dengan keras. Pria jongkok itu berteriak keras dan sombong, dan seorang gangster mengacungkan pedang untuk menusuk Qin Haodong. Tiba-tiba, pedang itu ada di tangan Qin Haodong. Kemudian sebuah kaki besar muncul di depannya. Dia ditendang. Melihat rekan mereka kalah, gangster lainnya menerkam Qin Haodong. Namun,
mereka tidak sebanding dengannya, yang menjatuhkan mereka dalam beberapa gerakan. Salah satu gangster menyadari bahwa Qin Haodong terlalu kuat untuk dikalahkan, jadi dia menyelinap ke arah Lin Momo. Dia mengangkat pipa baja di tangannya untuk memukul kepala Lin Momo. Terdengar seruan dari kerumunan. Semua orang mengira wanita cantik ini akan dipukul, ketika tiba-tiba seberkas cahaya dingin menyambar. Belati itu menembus lengan gangster itu, dan pipa bajanya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tentu saja Qin Haodong. Perhatiannya tertuju pada Lin Momo dan Tang Tang. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka terluka oleh para gangster ini? Setelah menusuk lengan gangster itu dengan belati, Qin Haodong kemudian menendangnya sejauh lebih dari belasan meter. Gangster itu menabrak tiang lampu di dekatnya dan memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Pria jongkok itu tercengang. Sebelum dia bisa menutup mulutnya yang menganga, belasan orangnya terbanting ke tanah. Qin Haodong menghampirinya dan bertanya, "Baiklah, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu akan mengembalikan uang kami dan meminta maaf?" Pria jongkok itu mundur 2 langkah, berteriak gugup, "Jangan main-main, sudah kubilang, ada ratusan orang yang datang ke sini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Qin Haodong mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, lalu membalikkannya beberapa kali. Akibatnya, pipinya bengkak dan beberapa giginya rontok ke tanah. "Apakah kamu sudah memutuskan, apakah kamu akan mengembalikan uang kami dan meminta maaf?" "Ya, sudah kuputuskan." Pria jongkok itu tahu bahwa ia telah bertemu dengan pria tangguh hari ini. Kemudian ia menoleh dan berteriak kepada wanita itu, "Apa kau bodoh? Kembalikan uangnya dan minta maaf." Saat ini, dia benar-benar membenci wanita itu. Dia mengeluh dalam hatinya bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi pria yang begitu tangguh. "Ah, aku minta maaf," ucap wanita itu dengan sedih. Di matanya, pria jongkok itu maha kuasa. Namun, sekarang dia takut pada Qin Haodong, yang membuatnya langsung takut pada Qin Haodong. Qin Haodong berkata dengan dingin, "Kembalikan uang itu ke putriku." "Baiklah, saya akan segera melakukannya." Wanita itu cepat-cepat menyodorkan segepok uang tunai itu ke tangan Tang Tang. "Katakan pada semua orang kalau kamu pembohong." Menatap kerumunan, wanita itu tidak dapat mengatakannya sama sekali. Tanpa bicara, Qin Haodong mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria jongkok itu lagi. Dengan sekali hentakan, pria itu jatuh ke tanah. Pria jongkok itu menutupi pipinya yang bengkak dan memarahi wanita itu, "Sialan, kamu bodoh ya, kami pembohong, apa yang memalukan tentang itu, bicaralah cepat." Melihat tatapan mata tajam pria itu, wanita itu menggigil ketakutan dan buru-buru berkata, "Maaf, aku pembohong, aku berbohong kepada semua orang." "Bersikaplah lebih tulus." Khawatir Qin Haodong tidak puas dan memukulnya lagi, pria jongkok itu menggeram. "Maafkan aku berbohong." Wanita itu berlutut sambil menggendong anak itu. Pria jongkok itu mendongak ke arah Qin Haodong dan berkata, "Anak muda, tidak, Tuan, apakah tidak apa-apa?" Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Hampir saja, biarkan dia bangun." terima kasih banyak." Wanita itu merasa lega dan bangkit dari tanah sambil menggendong anak itu. Pria jongkok itu bertanya, "Tuan, kami sudah mengembalikan uang itu dan meminta maaf, bisakah kami pergi sekarang?" Dia telah memutuskan bahwa selama dia terbebas dari masalah ini, dia akan segera meninggalkan kota Jiangnan dan tidak akan pernah bertemu pria ini lagi. "Belum." Qin Haodong lalu berkata kepada wanita itu, "Berikan anak itu padaku." Itu tidak pantas," kata wanita itu dengan wajah bingung. Pria jongkok itu menggema, "Tuan, anak itu masih terlalu muda, akan gawat jika dia kencing di tubuh Anda." Qin Haodong mengabaikannya, lalu berteriak pada wanita itu lagi, "Aku ingin kau memberikan anak laki-laki itu kepadaku." "Baiklah kalau begitu." Wanita itu melirik pria jongkok itu dan, sambil gemetar, menggendong anak itu ke Qin Haodong. Qin Haodong menggendong anak laki-laki itu. Meskipun berisik, anak laki-laki itu masih tertidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ia membuka selimut dan memperlihatkan tubuh anak itu. Meskipun anak laki-laki itu tampak hampir berusia 2 tahun, ia sangat kurus dan wajahnya pucat. Jelaslah bahwa ia menderita kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Lengan dan kakinya yang kecil hanya setebal ibu jari orang dewasa. Ia tampak menyedihkan. Tang Tang berlari mendekat, menatap bayi itu dan berkata, "Papa, dia sangat menyedihkan." Qin Haodong memegang tangan kecil anak laki-laki itu, merasakan denyut nadinya, lalu bertanya kepada wanita itu dengan suara tajam, "Kamu memberinya makan apa?" Wanita itu berbisik kembali, "Tidak apa-apa, hanya susu bubuk." Qin Haodong mengangkat kakinya dan menendang wanita itu ke tanah, lalu membentak, "Apakah kamu memberinya pil tidur?" Ia sudah bisa melihat bahwa anak laki-laki itu tidak diberi makan dengan baik, dan bahwa wanita itu telah menambahkan pil tidur ke dalam susu formula agar ia tidak menangis, itulah sebabnya ia tidak pernah bangun.
Memberikan pil tidur kepada anak sekecil itu dalam jangka waktu yang lama dapat memengaruhi otaknya dan, dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan demensia. Mendengar perkataannya, orang banyak pun mengerti mengapa anak itu begitu pendiam. Ia tidak menangis atau bersuara, tetapi tetap tidur karena diberi obat tidur. Sialan, dia memberi pil tidur pada anak sekecil itu, apa wanita itu gila? Bagaimana mungkin ada ibu seperti itu, dia memberikan obat kepada anaknya? Menurut saya, dia bukan anaknya, mereka pasti telah mencuri anak itu dari orang lain. Para pengemis itu ditampilkan di berita mencuri anak-anak dan berpura-pura miskin untuk mendapatkan simpati orang-orang. Kedengarannya masuk akal, tidak ada seorang pun yang mampu menyakiti anak-anaknya sendiri. Siapa yang bisa begitu kejam kepada anak-anaknya sendiri, dia pasti telah mencuri anak itu dari orang lain. Dalam teriakannya, wanita itu menggigil. Qin Haodong bertanya dengan dingin, katakan yang sebenarnya, apakah kamu mencuri anak laki-laki itu dari orang tuanya? Dia sudah bisa melihat bahwa aura anak laki-laki itu sangat berbeda dengan aura pria dan wanita jongkok itu, jadi anak laki-laki itu pasti bukan anak mereka. Satu-satunya hal yang perlu dipastikan adalah dari mana anak itu berasal. Wanita itu membuka mulutnya, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia menoleh untuk melihat pria jongkok di sebelahnya. Menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik, pria jongkok itu berbalik dan mulai menyelinap pergi. Sayangnya, Qin Haodong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya ke tanah. Katakan padaku, dari mana anak itu berasal? Qin Haodong bertanya sambil menginjak dadanya. Anakku, ini anakku, jawab lelaki jongkok itu. Omong kosong, siapa yang tega membiarkan anaknya kelaparan seperti itu? Anak itu jelas sudah lama tidak diberi makan dengan baik. Dia jelas berbohong. Siapa yang akan memberikan pil tidur kepada anaknya? Tak seorang pun penonton yang percaya bahwa anak laki-laki itu adalah putra lelaki jongkok itu. Kau mendengarnya, tidak ada yang percaya padamu sama sekali. Katakan padaku dari mana anak itu berasal, tuntut Qin Haodong lagi. Dia anakku, dia benar-benar anakku. Pria jongkok itu sadar betul bahwa ia bisa mengakui perbuatan lain, tetapi tidak pernah bisa mengakui bahwa ia telah mencuri anak itu. Perdagangan anak adalah kejahatan serius, dan dalam kasus serius, pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Qin Haodong benar-benar tidak ingin berbicara dengannya lagi, jadi dia langsung menggunakan manipulasi pikirannya. Sejujurnya, dari mana anak itu berasal? Dengan kilatan kebingungan di matanya, lelaki jongkok itu menjawab, aku meminta orang-orangku untuk mencurinya. Tak lama kemudian, pria itu mendapatkan semua fakta yang benar. Mereka tergabung dalam sebuah geng yang hidup dengan mengemis dan menyebut diri mereka sebagai geng pengemis. Pria bertubuh pendek itu adalah bosnya, dengan puluhan anggota. Orang-orang ini memiliki pembagian kerja yang jelas, sebagian mengemis, sebagian mencuri, dan sebagian lagi bertindak sebagai preman. Sambil mengemis, mereka juga melakukan banyak hal yang kejam. Misalnya, mereka menangkap beberapa orang gelandangan, menindih mereka, lalu menempatkan mereka di tempat ramai untuk bermain-main dengan orang miskin, untuk menyerap simpati orang dan meraup banyak uang. Mereka juga mencoba mencuri anak-anak, yang lebih mungkin mendapatkan simpati daripada orang dewasa. Anak laki-laki dalam pelukan wanita itu dicuri dari rumah orang lain. Qin Haodong melanjutkan, mengapa kamu memberi anak ini pil tidur? Untuk menghemat uang, jawab pria jongkok itu. Susu bubuk untuk anak-anak sekarang ini sangat mahal, kami ingin menghemat uang sebanyak mungkin, dan anak-anak yang kurus lebih baik bagi kami untuk menghasilkan uang, jika kami membuatnya gemuk dan putih, dia tidak akan terlihat menyedihkan. Tetapi anak yang tidak cukup makan bisa sangat menyebalkan karena ia selalu menangis. Istri saya punya ide, berikan ia pil tidur. Maka ia akan jauh lebih tenang. Bajingan, bagaimana bisa kau memperlakukan anak kecil seperti itu? Dasar binatang, kau mencuri anak-anak, dasar bajingan, anak-anakmu akan. Bunuh dia, bunuh orang-orang jahat ini. Sambil berteriak-teriak masa tak kuasa menahan amarah, mereka memungut batu bata, batu, botol dan sampah lainnya yang ada di pinggir jalan lalu melemparkannya ke arah lelaki jongkok dan perempuan itu. Sesaat, keduanya babak belur dan babak belur. Kepala mereka pecah dan berdarah, mereka menjerit seperti babi yang sedang disembelih. 5 menit kemudian, keduanya hampir mati, tampak sangat menyedihkan. Jika terus seperti ini, mereka akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang yang marah. Jika mereka mati, semuanya akan menjadi kacau. Qin Haodong hendak berhenti ketika sirene berbunyi. 2 mobil patroli datang ke arah kerumunan. Nalan Wuxia keluar dari mobil, melirik kedua pria yang sekarat itu, dan bertanya pada Qin Haodong, apa yang terjadi? Bab 359 Liao di kota Jiangbei. Nalan Wuxia sedang bertugas hari ini. Dia baru saja mendapat telepon tentang perkelahian besar. Ketika dia tiba, dia melihat banyak gangster dan seorang pria dan seorang wanita tergeletak di tanah, dan Qin Haodong menggendong seorang anak berdiri di sampingnya.
Dia juga memperhatikan bahwa pria dan wanita itu telah dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa lagi melihat penampilan mereka. Qin Haodong menjelaskan, ini adalah geng kriminal. Mereka mencuri anak-anak untuk mengemis uang dan melakukan kejahatan lainnya. Tang Tang datang, memegang tangan Nalan Wuxia, dan memanggil, Mama ketiga, mereka orang jahat, mereka tidak memberi makan anak kecil itu dengan cukup, tetapi memberinya obat, kamu harus menangkap mereka. Nalan Wuxia tampak malu. Meskipun Tang Tang sering memanggilnya ibu ketiga, Lin Momo tidak hadir saat itu. Sekarang ibu Tang Tang hadir, Nalan Wuxia merasa sedikit malu. Namun, Lin Momo tidak banyak mengubah ekspresinya. Dia datang dan berkata, Saudari Nalan, saya telah merekam apa yang terjadi. Saya akan mengirimkan videonya sekarang. Kemudian dia mengirim Nalan Wuxia video pria jongkok itu yang mengakui kejahatannya. Terima kasih, Suster Momo. Nalan Wuxia dan Lin Momo keduanya tahu tentang satu sama lain, tetapi mereka merasa gugup saat berhadapan satu sama lain. Beralih ke polisi di belakangnya, Nalan Wuxia memerintahkan, bahwa semua orang ini kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pak Polisi, Anda harus menghukum binatang-binatang ini, suruh mereka pergi seumur hidup. Dihukum penjara saja tidak cukup untuk menebus dosa mereka, dua pelaku utama seharusnya ditembak selama 5 menit. Sampah macam ini harus dihukum mati, atau mereka akan terus menyakiti masyarakat setelah mereka keluar. Para penonton mengungkapkan ketidaksenangan mereka kepada para pelaku. Kemudian Qin Haodong menurunkan anak itu di bangku di sebelahnya dan dengan hati-hati menusuknya dengan jarum perak untuk menyisir meridiannya yang rusak dengan ki asli kayu hijau miliknya. Setelah beberapa menit, anak itu membuka matanya dan mulai menangis. Seseorang di antara kerumunan berkata, anak itu pasti lapar, betapa jahatnya para pedagang manusia ini. Para pedagang manusia sialan ini menggunakan anak ini untuk menghasilkan uang, tetapi mereka tidak memberinya makan dengan baik, mereka bahkan mencoba menyimpan uang untuk membeli susu bubuk. Pada saat itu, seorang wanita setengah baya datang dan memberikan botol susu, sambil berkata, anak muda, ini susu bubuk yang saya bawa untuk anak saya, susunya masih hangat, berikan susunya kepada anak saya. Lin Momo, yang lebih berpengalaman dalam membesarkan anak-anak, mengambil botol susu itu dan merasakan suhunya. Kemudian dia mulai memberi makan anak laki-laki itu. Anak itu benar-benar lapar. Begitu merasakan dot, ia langsung menelannya. Tak lama kemudian, ia menghabiskan semua susu dari botol, lalu membuka mata hitamnya yang besar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Qin Haodong berkata kepada Nalan Wuxia, karena anak itu telah dicuri oleh para pedagang manusia ini, aku akan menyerahkannya padamu. Aku harap kau segera menemukan orang tua kandungnya. Baiklah, aku mengerti. Nalan Wuxia mengambil bayi itu dan berbalik untuk masuk ke mobil patroli. Saat itu, pria jongkok dan para gangster itu telah dibawa pergi oleh polisi, dan kerumunan mulai bubar. Saat Qin Haodong, Lin Momo, dan Tang Tang berjalan-jalan, Lin Momo tampak serius dan berpikir. Qin Haodong bertanya, apakah kamu masih memikirkannya? Lin Momo berhenti dan berkata, saya tidak mengerti, mereka berbadan sehat dan mampu bekerja, mengapa mereka tidak bekerja keras sendiri alih-alih berlutut dan menukar harga diri mereka dengan amal, apakah harga diri mereka tidak berharga? Qin Haodong berkata, ya, mudah dimengerti, setiap orang punya pandangannya sendiri, dunia ini begitu luas, dan selalu ada orang yang suka bersantai dan membenci pekerjaan, mereka begitu malas sehingga ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, martabat dan harga diri penting bagi kita, tetapi di mata mereka, keduanya tidak berharga. Tang Tang samar-samar menyadari percakapan mereka dan bertanya, Papa, apakah mereka benar-benar mencuri anak kecil itu? Qin Haodong menjawab, ya, selalu ada orang jahat di dunia ini yang suka mencuri anak-anak, jadi kamu harus berhati-hati di masa depan, jangan makan makanan dari orang asing atau berjalan bersama mereka. Tang Tang mengangguk dengan penuh semangat. Ya, Tang Tang adalah yang paling patuh. Lin Momo berkata, para pedagang manusia ini benar-benar pantas dibantai sampai mati, ketika mereka mencuri seorang anak. Mereka telah menghancurkan beberapa keluarga, mereka mencuri anak itu dan tidak memperlakukannya seperti manusia, mereka bahkan tidak memberinya makan dengan baik. Qin Haodong berkata, kita tidak bisa menahannya, hal ini biasa terjadi di Huaxia, orang-orang ini memanfaatkan simpati orang terhadap anak-anak, jadi mereka mencuri anak-anak untuk digunakan sebagai alat pengemis, mereka bahkan melumpuhkan beberapa anak, membuat mereka semakin menderita, karena lebih mudah untuk menarik simpati orang. Jadi, terkadang, saat kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita harus memberitahu apakah mereka penipu atau tidak, kalau tidak, kita akan membantu orang jahat. Lin Momo mengangguk dan berkata, aku mengerti. Peristiwa hari ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi Tang Tang, tetapi juga pelajaran bagi Lin Momo, yang selalu berada di puncak dunia. Peristiwa ini memberinya pemahaman baru tentang kegelapan di dasar masyarakat. Setelah mengalami kejadian ini, ketiga orang itu kehilangan minat untuk terus bermain. Mereka langsung kembali ke Villa Lin. Tepat setelah makan malam, telepon Qin Haodong berdering.
Itu Long Haiseng. Setelah menekan tombol jawab, Qin Haodong berkata, "Kakak Long, ada apa?" Butuh perjuangan bagi Qin Haodong dan Long Haiseng untuk saling mengenal. Meskipun Long Haiseng berada di dunia bawah, dia selalu bisa menjaga prinsip dasar sebagai manusia, yang membuat Qin Haodong sangat menghormatinya, dan juga memiliki kesan yang baik padanya. "Saudara Qin, bisakah kau datang menemuiku? Dafei terluka, dan aku ingin kau mengobatinya." "Dafei terluka, baiklah. Aku akan ke sana sekarang." Qin Haodong sedikit terkejut dengan berita itu. Dafei adalah petarung nomor 1 Long Haiseng yang memiliki kultivasi yang kuat. Selain itu, kota Jiangnan adalah milik Long Haiseng. Bagaimana Dafei bisa terluka? Siapa yang menyakitinya? Setelah menutup telepon, dia langsung pergi ke rumah Long Haiseng. Rumah Long Haiseng dijaga oleh pengawal yang gugup dengan senjata. Semua pengawal ini mengenal Qin Haodong, jadi ketika mereka melihatnya, mereka membiarkannya lewat. Ketika memasuki ruangan, Qin Haodong mendapati Dafei, yang biasanya sekuat lembu, terbaring di ranjang sakit, wajahnya pucat. Lengan kirinya patah total, dan sisi kanan dadanya sedikit kolaps, yang menunjukkan bahwa tulang dadanya patah. Ia batuk dari waktu ke waktu, dan meludahkan banyak busa darah. Saat melihat Qin Haodong datang, Long Haiseng bergegas menyambutnya dan berteriak, "Saudara Qin, akhirnya Anda di sini, berikan Dafei obatnya." Qin Haodong mengangguk, lalu pergi ke tempat tidur Dafei dan menaruh tangannya di nadinya. Ketika dia melihat Qin Haodong, Dafei ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia menyemburkan semburan darah besar lagi. "Tahan lidahmu, jangan khawatir, aku di sini, kau tidak akan mati meskipun kau menginginkannya." Qin Haodong menenangkannya dan memasukkan ramuan penyembuh ke dalam mulutnya. Ramuan itu langsung meleleh di mulutnya, dan tak lama kemudian Dafei merasakan sedikit kesejukan di dadanya dan rasa sakitnya pun berkurang. Selain itu, ia juga berhenti batuk darah. Qin Haodong mengulurkan tangan dan membuka baju Dafei. Ada bekas hitam besar di dadanya. Dia mengerutkan kening. Ini adalah telapak tangan yang menghitam. Long Haiseng bertanya dengan gugup, "Bagaimana keadaan Dafei, saudara Qin?" "Saya pikir dia terluka parah dan tidak dapat dirawat di rumah sakit. Saya hanya bisa meminta Anda untuk merawatnya." Memang, ketika dia melihat Dafei tampak menyedihkan, pikiran pertama Long Haiseng adalah hanya Qin Haodong yang bisa menyelamatkannya. "Jangan khawatir, tidak ada yang serius." Qin Haodong mengeluarkan kantong jarum dan mulai mengobati luka Dafei dengan akupuntur. Tak lama kemudian, lebih dari 20 jarum perak dimasukkan ke beberapa titik akupuntur penting di dadanya. Selanjutnya, ia melakukan operasi pemasangan kembali tulang dada Dafei yang patah dan lengan yang patah. 20 menit kemudian ia mencabut jarum dari dadanya. "Baiklah, tetaplah di tempat tidur selama 3 hari, dan jangan berkelahi selama 10 hari, kamu akan baik-baik saja setelah itu." "Dr. Qin, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Dafei berkata dengan penuh terima kasih. Dia tahu seberapa parah luka-lukanya. Dia hampir bisa mencium bau kematian. Jika Qin Haodong tidak merawatnya, nyawanya pasti sudah melayang. "Sama-sama, selamat beristirahat." Qin Haodong menoleh ke Long Haiseng dan bertanya, "Apa yang terjadi, saudara Long, siapa yang menyakiti Dafei?" Dilihat dari tamparan di dada Dafei, Qin Haodong dapat menilai secara awal bahwa orang yang memukulnya telah memasuki ambang batas kultivasi kekuatan internal. Namun, tidak banyak orang yang berada pada level kultivasi seperti itu di kota Jiangnan. Bagaimana Long Haiseng bisa mendapat masalah dengan orang-orang kuat seperti ini? Long Haiseng menghela napas dan menjawab, "Ceritanya panjang, saudara Qin, apakah kamu masih ingat pembunuh yang kita temui di konser Ouyang Sanshan terakhir kali?" Qin Haodong menjawab, "Tentu saja, apakah ini ada hubungannya dengan si pembunuh?" Long Haiseng berkata, "Setelah diinterogasi, kami mengetahui bahwa pembunuhnya berasal dari kota Jiangbei." Kota Jiangnan dan kota Jiangbei saling berhadapan di seberang sungai, pemimpin geng dunia bawah adalah Liao. Meskipun dia dan aku sama-sama mendominasi dunia bawah, gaya perilaku kami sangat berbeda, aku selalu punya batasan, di mataku, beberapa hal bisa dilakukan, sementara beberapa tidak. Liao tidak punya batasan, dia akan melakukan apa saja asalkan ada cukup keuntungan. Seperti perdagangan narkoba, saya sama sekali tidak mengizinkan narkoba muncul di dunia bawah tanah kota Jiangnan, namun, Liao terobsesi untuk meraup untung besar dari narkoba, dia terus memperluas pasar di kota Jiangbei, dan juga ingin memasukkan narkoba ke kota Jiangnan, kemudian pembunuhan terakhir terjadi karena saya menolaknya. Qin Haodong bertanya, "Apakah dia mengirim pembunuh kali ini?" "Bukan pembunuh, tapi seorang ahli," kata Long Haiseng. Liao terdiam cukup lama setelah kegagalan terakhirnya, tapi kali ini aku tidak tahu di mana dia menemukan seorang ahli. Orang ini bernama Chen Hu, dia sangat sombong dan kejam. Setelah Chen Hu datang ke kota Jiangnan, dia pertama-tama memberi saya surat tantangan, memberitahu saya dengan jelas bahwa dia akan menyerang 3 tempat saya setiap hari.
masing-masing pada pukul 10 pagi, pukul 4 sore, dan pukul 9 malam, dan bahkan menandai tempat-tempat tersebut. Dia juga mengancam akan melawan sampai saya menyerah dan mundur dari kota Jiangnan. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, dia sangat sombong. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi kemudian aku menyadari bahwa orang ini sangat kuat. Long Haiseng menghela napas dan melanjutkan, aku mengirim 30 orang ke tempat pertama, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Chen Hu dalam satu gerakan. Pukul 4 sore ini, dia pergi untuk menghancurkan yang kedua, aku mengirim Da Fei ke sana, kau sudah lihat hasilnya, Da Fei dipukuli oleh 3 gerakannya dan hampir mati, dia menghancurkan tempatku hingga berkeping-keping. Qin Haodong bertanya, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menelepon polisi? Saudara Long, betapapun sombongnya dia tidak berani menghadapi pihak berwenang, bukankah begitu? Long Haiseng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Qin, Anda tidak tahu aturan dunia bawah kami. Pokoknya, aku orang nomor 1 di dunia bawah, jadi persaingan antara Liao dan aku adalah tentang dunia bawah. Jika aku meminta bantuan pihak berwenang, seluruh dunia bawah akan menertawakanku, bahkan jika Chen Hu ditangkap oleh polisi, aku tidak akan bisa berdiri di kota Jiangnan lagi. Mengetahui hal ini, Liao mengirim Chen Hu sendirian. Qin Haodong mengangguk dan berkata, kalau begitu, Saudara Long, aku akan pergi bersamamu ke tempat Chen Hu pergi pada jam 9 malam dan menghadapinya. Dia memutuskan untuk membantu Long Haiseng karena dia menghormati sifat agresif Long Haiseng dan dia sangat tahan terhadap narkoba. Bab 360 Klub Bela Diri Rongwei. Tepat saat dia mengatakan ini, Da Fei buru-buru berteriak, Dr. Qin, Anda tidak bisa melakukan itu. Anda bukan tandingan Li Hu. Dia pernah bertarung dengan Qin Haodong, jadi dia pikir Qin Haodong lebih buruk dari Li Hu. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Haodong baru saja berada di level ke-9 kekuatan terbuka saat itu. Sekarang, dia telah mencapai level ke-9 kekuatan terselubung. Dia sudah setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, yang sangat berbeda. Long Haiseng juga berkata, dia benar, Saudara Qin. Meskipun Anda memiliki keterampilan yang baik, Anda adalah seorang dokter. Jangan ikut campur. Jika Anda terluka, saya akan menyalahkan diri saya sendiri sepanjang hidup saya. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir tentang Li Hu. Aku telah mendapatkan banyak teman selama bertahun-tahun. Jika Liao dapat mempekerjakan seorang ahli bela diri, aku juga dapat mempekerjakannya. Aku telah mengirim orang ke klub bela diri Rongwei di kota provinsi untuk meminta bantuan. Mereka seharusnya segera kembali. Petik 2. Qin Haodong tahu bahwa mereka berdua memiliki niat baik. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Jika orang-orang dari klub bela diri Rongwei dapat menyelesaikan masalah, itu akan menjadi yang terbaik. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk dan berkata, Bos, Tuan Ye dari klub bela diri Rongwei ada di sini. Mendengar ini, Long Haiseng langsung merasa segar kembali. Saat dia keluar untuk menyambut tamunya, Qin Haodong duduk di sana tanpa bergerak. Bertemu dengan seorang master seni bela diri tidaklah sepadan. Tak lama kemudian, Long Haiseng dan seorang pria parubaya masuk ke ruangan. Pria parubaya itu berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan pakaian olahraga berwarna putih, dan dagunya terangkat tinggi. Ia tampak sangat bangga. Dia diikuti oleh dua pemuda berusia 30 tahun, keduanya pemberontak. Pria parubaya itu adalah Ye Kai, kepala klub bela diri Rongwei di kota provinsi itu. Kedua pemuda itu adalah muridnya, Zhou Wen dan Zhou Wu. Klub bela diri Rongwei jelas merupakan salah satu dari 3 klub bela diri teratas di ibu kota provinsi. Ye Kai juga telah mencapai tingkat kelima kekuatan tersembunyi. Bahkan kedua muridnya berada di alam kekuatan tersembunyi. Itulah sebabnya dia begitu sombong sehingga dia tidak memperhatikan orang lain. Setelah memasuki ruangan, Ye Kai mengerutkan kening ketika dia melihat Qin Haodong tidak keluar untuk menyambutnya. Menurutnya, orang seperti dia seharusnya disambut oleh Long Haiseng dan semua anak buahnya. Namun, pemuda itu tidak menyapanya atau bahkan mengatakan apapun. Karena Long Haiseng telah memimpin dunia bawah tanah selama beberapa dekade, dia sangat pintar. Meskipun dia sangat tidak puas dengan sikap arogan Ye Kai, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Dia segera merasakan suasana hati Ye Kai dan berkata, Tuan Ye, ini saudaraku, Qin Haodong, yang datang ke sini untuk menyembuhkan rakyatku. Mendengar bahwa Qin Haodong hanyalah seorang dokter dan bukan seorang pejuang, Ye Kai bersenandung dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika mereka duduk, anak buah Long Haiseng menyajikan teh. Kemudian, Long Haiseng berkata, Tuan Ye, kultivasi Li Hu sangat tinggi dan dia kejam, kali ini, kami semua akan mengandalkanmu. Sebelum Ye Kai sempat berbicara, Zhou Wen berkata, jangan khawatir, guruku adalah seorang guru besar tingkat kelima dari kekuatan tersembunyi, dia bisa melawan semua pendekar di klub bela diri provinsi, selama dia ada di sini, Li Hu bukanlah siapa-siapa. Long Haiseng mengangguk dan berkata, bagus sekali. Dia sudah lama mendengar tentang ketenaran Ye Kai.
Kalau tidak, dia tidak akan bersusah payah mengundangnya ke kota Jiangnan. Meskipun dia sombong, dia punya modal, yang seharusnya bisa menekan Li Hu. Ye Kai menyesap tehnya dengan santai lalu berkata, Tuan Long, ceritakan padaku sesuatu tentang orang itu, aku ingin mengenal diriku sendiri dan musuhku. Long Haiseng berkata, Li Hu sangat kuat, dia telah menghancurkan dua tokoku satu demi satu, tidak ada yang bisa menandinginya. Da Fei adalah anggota terbaik di antara stafku, tetapi dia terluka hanya setelah 3 gerakan. Ye Kai menoleh menatap Da Fei dengan jijik dan bertanya, kau belum memasuki kekuatan rahasia, kan? Da Fei berkata, aku berada di level ke-8 kekuatan terbuka, yang masih jauh dari kekuatan terselubung. Bagaimana dia mengalahkanmu? Ye Kai bertanya lagi. Pertama, kami saling pukul dengan telapak tangan, Li Hu sangat kuat, jadi dia langsung mengguncangku, kemudian, dia mematahkan lenganku dengan gerakan kedua dan memukul dadaku dengan gerakan ketiga. Meski kala itu memalukan, Da Fei memberikan jawaban yang sangat rinci untuk membantu Long Haiseng menang. Setelah mendengarkannya, Ye Kai berkata dengan nada mengejek, kau begitu bernafsu hingga kau dipukuli oleh Li Hu. Sepertinya Li Hu tidak berdaya. Bahkan jika kedua muridku menamparmu, aku khawatir kau akan hampir mati. Tuan Ye, tidak seperti ini. Da Fei ingin menjelaskan bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia telah diselamatkan oleh Qin Hao Dong. Itulah sebabnya dia begitu bersemangat. Namun, Ye Kai tidak mau mendengarkannya. Dia hanya melambaikan tangan dan menyela pembicaraannya. Lupakan saja, aku sudah mengenalnya, mari kita bicarakan harga kerja sama ini. Dia menoleh ke arah Long Haiseng dan berkata, kita bisa menyingkirkan Li Hu, tetapi kamu harus membayar 10 juta yuan. Qin Hao Dong baru saja menyesap tehnya. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan batuknya. Orang ini benar-benar meminta harga yang sangat tinggi. Seorang pendekar cilik di level kelima kekuatan tersembunyi, dengan dua murid yang baru saja mencapai alam kekuatan tersembunyi, berani meminta 10 juta yuan. Mereka bahkan belum melihat penampilan musuh mereka atau melakukan apapun. Ini pada dasarnya adalah perampokan. Zhou Wen, yang duduk di seberang Qin Hao Dong, disiram teh. Dia langsung berdiri dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Qin Hao Dong meletakkan cangkir tehnya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya takut membayar 10 juta yuan, kamu bahkan tidak melakukan apapun, bagaimana kamu bisa meminta 10 juta yuan, bukankah itu agak tidak pantas? Zhou Wu berkata, kamu adalah seorang dokter kecil yang tidak melihat apapun di dunia ini, guruku adalah seorang guru besar di tingkat kelima dari kekuatan tersembunyi, dia adalah kepala klub bela diri Rongwei, orang-orang yang ingin meminta bantuannya harus mengantre, sangat masuk akal baginya untuk meminta 10 juta yuan. Setelah mengatakan itu dan melihat Qin Hao Dong bersikap acuh tak acuh, dia berkata lagi, kata-kata tidak ada gunanya. Kamu tidak tahu apa itu master kekuatan tersembunyi. Aku akan memberitahumu hari ini. Mungkin dia ingin meyakinkan Qin Hao Dong atau membuat Long Haiseng rela memberikan 10 juta yuan sebagai hadiah. Zhou Wu mulai menjelaskan. Saat ini, Li Hu adalah seorang prajurit yang telah mencapai ambang kekuatan tersembunyi. Tanpa kita, semua orang di sini tidak akan mampu mengalahkannya. Kekuatan seorang prajurit kekuatan tersembunyi berada di luar imajinasimu. Ketika kultivasimu mencapai tingkat ini, bahkan orang biasa yang mengarahkan senjata padamu bisa terbunuh sebelum mereka sempat menembak. Petik 2. Sambil berbicara tentang hal ini, untuk mengonfirmasi pernyataannya, dia mengangkat tangannya dan menepukkannya di meja di sebelahnya. Ketika dia menarik tangannya, dia meninggalkan jejak telapak tangan yang terlihat di meja teh mahoni yang keras, yang dalamnya sekitar 1,5 cm. Jejak telapak tangan itu terlihat jelas. Long Haiseng tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan matanya. Ia sangat menyadari kerasnya meja teh mahoni miliknya. Karena itu, ia berkata dengan tidak percaya, inikah kekuatan batin? Zhou Wu berkata dengan bangga, tentu saja, hanya ahli kekuatan internal yang dapat melakukan ini, namun, tidak mudah untuk mencapai level ini, tanpa bimbingan seorang guru terkenal, Anda tidak dapat menyentuh ambang batas kekuatan internal bahkan jika Anda berlatih selama beberapa dekade. Qin Hao Dong tidak menganggap serius penampilannya. Itu hanya penampilan awal dari kekuatan internal. Jika dia melakukan ini, dia bisa mengguncang meja menjadi debu tanpa suara alih-alih meninggalkan jejak telapak tangan. Long Haiseng berkata dengan gembira, sepertinya kamu bisa mengalahkan Li Hu dengan mudah. Ye Kai berkata dengan bangga, karena keyakinan ini, saya berani meminta 10 juta yuan, saya juga punya aturan, saya selalu mengambil uang terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan pekerjaan saya. Menurut pendapatnya, Long Haiseng pasti akan menyetujui persyaratannya. Benar saja, Long Haiseng tidak ragu untuk menulis cek sebesar 10 juta yuan dan memberikannya kepada Ye Kai. Begitu Ye Kai menerima cek itu, Qin Hao Dong berkata, Tuan Ye, jika Anda menerima uang itu dan tidak bisa menaklukkan Li Hu, haruskah ada penjelasan? Zhou Wen,
yang baru saja mengeringkan teh di tubuhnya, berkata dengan tidak puas, jika kamu tidak tahu seni bela diri, jangan membicarakannya, guruku telah mencapai tingkat kelima kekuatan tersembunyi, tidak ada seorang pun di kota Jiangnan yang telah mencapai tingkat kultivasi ini, mengapa Li Hu tidak bisa ditundukkan? Qin Haodong tidak sabar. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu seni bela diri, saya hanya berkata, jika kalian semua tidak sebanding dengan Li Hu, apa yang akan kalian lakukan? Zhou Wu berkata, itu tidak mungkin. Qin Haodong berkata, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, bagaimana jika Anda gagal? Ye Kai menoleh ke arah Long Haiseng. Dia tidak puas karena telah membiarkan Qin Haodong, seorang dokter kecil, pergi begitu saja tanpa pengawasan dan menanyainya dengan santai. Namun, Ye Kai mendengus dan berkata, jika aku tidak bisa menaklukkan Li Hu, aku akan mengembalikan uangnya. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, ini tidak pantas. Melihat hal ini, Long Haiseng ingin menghentikan mereka. Namun, dia memikirkannya dan membiarkan Qin Haodong berbicara. Dia pikir Qin Haodong bukanlah orang yang impulsif, jadi dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Ye Kai berkata dengan dingin, apalagi yang kamu inginkan? Tuan Ye, jangan marah, kata Qin Haodong sambil tersenyum, biasanya, Anda akan mendapatkan uang setelah Anda menaklukkan Li Hu. Karena Anda menagih biaya terlebih dahulu, Anda harus mengambil risiko. Saudara Long sangat mempercayaimu. Jika kau benar-benar kalah, Li Hu akan memengaruhi ketenaran saudara Long. Jika begitu, reputasi dan keuangannya akan menderita kerugian besar. Haruskah kau memberinya kompensasi? Wah, kamu bisa bicara atau tidak, kamu selalu mengatakan bahwa guruku akan kalah, kamu mau dipukuli. Zhou Wen, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, berdiri dan bersiap untuk memukul Qin Haodong. Ya, Zhou Wen, dia orang biasa yang tidak mengerti apa-apa. Ye Kai menghentikan Zhou Wen. Muridnya juga merupakan ahli dalam kekuatan tersembunyi dan tokoh terkenal di seluruh kota Jiangnan. Akan sangat memalukan jika dia bertarung dengan seorang dokter. Dia meletakkan cek itu di atas meja, lalu menoleh ke Long Haiseng dan berkata, karena Tuan Long tidak mempercayaiku, kita akan pergi. Long Haiseng ingin membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi dihentikan oleh Qin Haodong, yang berkata pada Ye Kai, Tuan Ye, jika Anda pergi sekarang, mungkin orang lain akan mengatakan bahwa Anda takut pada Li Hu. Ye Kai hendak pergi. Namun, setelah mendengar kata-kata Qin Haodong, dia langsung berhenti. Memang, jika dia pergi sekarang, ini pasti akan berdampak sangat buruk pada klub bela diri Rongwei dan reputasinya akan rusak. Dia berbalik dan berkata, baiklah, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, jika saya benar-benar kalah dari Li Hu, 10 juta yuan akan dikembalikan, saya juga akan membayar 10 juta yuan lagi kepada Tuan Long sebagai kompensasinya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.